Lavanya Shivaji meminta maaf atas tindakannya yang mengklaim batik sebagai warisan. Miss World Malaysia 2021. Lavanya Shivaji mendadak jadi bahan bully warganet Indonesia usai mengklaim batik berasal dari Malaysia. Miss World Malaysia 2021, Lavanya Shivaji membuat heboh sekaligus geram warganet Indonesia. Ia mempromosikan batik sebagai produk budaya Malaysia. Atas tindakannya itu, Lavanya mendapat kecaman dari berbagai pihak. Halo teman-teman, pernahkah kalian mendengar tentang kontroversi batik Indonesia dan Malaysia yang sempat ramai beberapa tahun yang lalu? Kasus ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan budaya, tetapi juga berkaitan dengan identitas nasional bangsa. Pada tahun 2021, muncul sebuah isu yang ramai dibicarakan di masyarakat Indonesia. Isu tersebut berkaitan dengan penggunaan motif batik oleh perwakilan Malaysia, yaitu Lavanya Shivaji dalam ajang Miss World tahun 2021. Dalam unggahannya di media sosial, ia menggunakan kain bermotif batik dan menyebutkan bahwa batik merupakan budaya Melayu. Unggahan tersebut kemudian memunculkan perdebatan di masyarakat Indonesia. Mengapa unggahan tersebut bisa menjadi kontroversi? Karena bagi masyarakat Indonesia, batik bukan hanya sekedar kain motif biasa. Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai sejarah yang panjang dan sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak ratusan tahun yang lalu. Oleh karena itu, jika batik dikaitkan dengan identitas negara lain, maka banyak masyarakat yang merasa keberatan. Apalagi batik Indonesia telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tanggal 2 Oktober 2009. Pengakuan ini menunjukkan bahwa batik memiliki nilai budaya yang tinggi dan menjadi salah satu identitas nasional bangsa Indonesia. Karena itulah, masyarakat Indonesia merasa perlu untuk menjaga dan melestarikannya. Kalau kita membahas batik lebih dalam, sebenarnya batik bukan hanya tentang motif yang indah. Di balik setiap motif yang indah, terdapat makna dan filosofi yang berbeda. Seperti batik parang yang melambangkan semangat pantang menyerah, dan motif batik kabung yang melambangkan kesucian dan keadilan. Selain itu, banyak daerah-daerah di Indonesia yang memiliki motif batik yang berbeda-beda. Ada batik Pekalongan yang terkenal dengan warna yang cerah, batik Solo dan Yogyakarta yang memiliki corak yang klasik, batik Cirebon dengan motif megamendung, hingga batik Lasem yang dipengaruhi oleh budaya Tionghoa. Keberagaman ini menunjukkan betapa kayanya budaya di Indonesia. Jadi, batik bukan hanya milik satu daerah saja, tetapi menjadi kekayaan budaya nasional yang harus kita jaga bersama. Kalau dipikir-pikir, mengapa masyarakat Indonesia begitu cepat bereaksi terhadap kasus ini? Menurut kami, bahwa masyarakat menganggap batik itu simbol bangsa. Ketika simbol itu dianggap berasal dari negara lain, maka muncul kekhawatiran bahwa identitas budaya di Indonesia akan semakin kabur. Namun, kita juga perlu memahami bahwa Indonesia dan Malaysia memang memiliki hubungan sejarah yang cukup dekat. Keduanya sama-sama dipengaruhi oleh budaya Melayu, sehingga ada beberapa budaya yang terlihat mirip. Artinya, kemiripan budaya memanglah wajar, tetapi setiap negara tetap memiliki sejarah dan perkembangan budayanya masing-masing. Nah, dari sinilah kita bisa menghubungkan bahwa kasus ini dengan identitas nasional. Lalu, apa sebenarnya identitas nasional itu? Identitas nasional adalah jati diri atau ciri khas suatu bangsa yang membedakannya dengan bangsa yang lain. Identitas nasional bukan hanya lambang negara atau bahasa, tetapi juga kebudayaan, adat istiadat, kesenian, hingga nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Di Indonesia, identitas nasional terdiri dari berbagai unsur, seperti
bahasa Indonesia, lagu kebangsaan Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan tentu keberagaman budaya seperti batik. Karena itulah batik termasuk bagian dari identitas nasional. Batik mencerminkan sejarah, kreativitas, serta nilai-nilai budaya yang ada di budaya Indonesia. Kasus ini juga menunjukkan adanya rasa nasionalisme masyarakat Indonesia. Nasionalisme berarti rasa cinta dan bangga terhadap bangsa sendiri. Salah satu bentuk nasionalisme adalah menjaga budaya agar tetap lestari. Namun, nasionalisme bukan berarti membenci negara lain. Justru, kita harus menghormati budaya negara lain serta menjaga budaya kita sendiri. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh generasi muda? Banyak sekali. Misalnya, memakai batik pada acara tertentu, mempelajari sejarah batik, membeli produk asli batik di pengrajin lokal, dan memperkenalkan batik di media sosial. Kita juga bisa mengikuti kegiatan budaya, mengunjungi museum batik, atau bahkan belajar cara membuat batik. Dengan demikian, budaya di Indonesia akan terus terkenal oleh generasi berikutnya. Hal-hal sederhana seperti itu sudah menjadi bentuk nyata dalam menjaga identitas nasional. Dalam kasus penggunaan motif batik oleh perwakilan Malaysia, kita belajar bahwa budaya memiliki nilai yang sangat penting bagi suatu bangsa. Kasus ini juga mengingatkan kita bahwa identitas nasional harus dijaga dengan pelestarian budaya, bukan hanya perdebatan di media sosial. Nah, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan budaya Indonesia. Dengan begitu, identitas nasional akan tetap terjaga dan dihargai baik di dalam negeri maupun di mata dunia.